Ini, enggak ada nama. Saya akan membacakannya. Saya mau bertanya dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 2. Oke, saya akan membacakan bunyinya. Nyanyian Siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Nah, pertanyaannya adalah, apa istimewanya minyak yang meleleh di janggut Harun sehingga dipakai untuk menggambarkan kebaikan dan keindahan dari kerukunan? Menarik nih. Ya. Bagaimana, Pak? Apa istimewanya? Ya, sebenarnya di situ ada dua gambaran ya. Kalau dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara berdiam bersama-sama dengan rukun. Seperti, sebenarnya ada dua seperti minyak dan seperti embun yang mengalir dari Bukit Hermon. Tapi saudara tanya, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun ke leher jubahnya. Apa istimewanya minyak yang meleleh ini? Sampai bisa digambarkan sebagai itulah keindahannya kalau orang percaya itu hidup dengan rukun. Gini, minyak ini dari zaman dulu sampai sekarang penting. Ya, dalam hidup kita sekarang itu juga minyak itu penting. Kita bisa pakai minyak untuk kendaraan kita, oli, ya, bensin, minyak rem dan lain sebagainya. Ya, kita juga bisa pakai untuk masak, untuk minyak tanah, minyak goreng. Kita juga bisa pakai untuk mengobati sakit, minyak kayu putih, minyak angin, ya, dan macam-macam minyak yang lain. Kita juga pakai untuk penampilan, minyak rambut, parfum juga sejenis minyak, dan masih banyak lagi kita pakai minyak. Tapi berbeda dengan kita, orang Yahudi itu minyak jauh lebih penting. Dalam banyak penggunaan itu minyak dipergunakan secara luas di dalam berbagai macam kepentingan. Nyalakan lampu mereka pakai minyak. Bikin roti mereka pakai minyak. Untuk kemenyan mereka pakai minyak. Untuk obat mereka pakai minyak. Untuk mengurapi mereka pakai minyak. Untuk mayat pun mereka pakai minyak. Untuk menyambut tamu pun juga ada minyak yang dituang di kaki. Untuk pernikahan juga pakai minyak. Untuk kelahiran pakai minyak. Untuk beribadah pakai minyak. Dan macam-macam. Jadi namanya minyak itu penting sekali bagi orang Yahudi. Ya. Nah, karena itu minyak menjadi barang yang sangat berharga dan mahal. Terutama minyak yang masih baru. Kalau minyak masih baru, itu mahal. Mazmur 92 ayat 11 bilang, tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Wah, kalau minyak baru, itu pasti minyak yang mahal sekali. Pada zaman raja-raja, minyak itu disimpan di gudang-gudang tertentu dengan penjagaan yang ketat. Saking mahalnya, minyak itu disimpan dan dijaga dalam pengawasan khusus. Dalam 1 Tawarik 27 ayat 28. Yang mengawasi pohon-pohon zaitun dan pohon-pohon ara di daerah bukit ialah Baal Hanan, orang Gaderi. Yang mengawasi persediaan minyak ialah Yoas. Berarti Yoas itu orang khusus untuk mengawasi persediaan minyak. Minyak tidak boleh habis itu. Harus selalu ada. 2 Tawarik 32, 27, 28. Hizkia mendapatkan kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Dia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai dan segala macam barang yang indah. Juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak. Ya, untuk anggur dan minyak. Bahkan pada zaman Hagai, salah satu bentuk hukuman Tuhan bagi umat yang berdosa adalah dengan tidak kasih minyak. Hagai 1 ayat 11. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak. Ya, kalau begitu kita tahu bahwa minyak itu penting sekali, berharga sekali, bernilai. Jadi, kalau orang percaya hidup dengan rukun seperti minyak, itu maksudnya apa? Bahwa kalau orang hidup dalam kerukunan, maka
itu sebenarnya kerukunan itu mempunyai nilai yang sangat berharga. Seperti mahalnya minyak, demikianlah mahalnya, berharganya kesatuan itu. Ya, apalagi di dalam Mazmur 133 tadi, seperti minyak, bukan hanya seperti minyak, tapi seperti minyak yang baik. Ya, yang baik. Seperti minyak yang baik. Dalam Alkitab King James itu dikatakan, it is like the precious ointment. Seperti minyak yang mahal. Ya, minyak yang berharga. Nah, berarti kalau kita bersekutu, kita hidup rukun, wah itu berharga sekali. Tapi dia bukan hanya cukup sampai di minyak. Minyaknya apa? Dikatakan apa? Minyaknya di atas kepala Harun ya, meleleh ke janggut Harun, ke leher jubahnya. Ya, nah gini, Harun ini imam besar. Kalau imam besar dikasih minyak, ini bukan minyak sembarang. Walaupun minyak biasa itu sudah mahal, tapi minyak yang khusus diberikan pada imam besar itu minyak urapan. Ya, zaman itu minyak urapan dipakai secara terbatas, hanya untuk mengurapi perkakas-perkakas bait Allah, mengurapi imam dan anak-anaknya, imam besar dan anak-anaknya yang tugas melayani. Tidak sembarang orang pakai minyak urapan seperti sekarang ini. Orang kalau pakai minyak urapan secara sembarangan, memberikan minyak urapan pada orang yang bukan imam, itu harus dihukum mati. Ya. Nah kalau begitu minyak ini yang dikasih ke Harun adalah minyak urapan. Berarti kan harus dituang. Ini. Lalu meleleh kemana? Ke janggut, lalu ke jubah. Harun ini imam besar. Ada jubah imam besar. Imam besar punya baju khusus, namanya baju efod. Baju efod itu di sini nih ada 12 batu, melambangkan 12 suku Israel. Masing-masing suku ada isinya. Imam itu punya janggut itu panjang, sampai setara dengan kena batu-batu suku ini. Jadi bayangkan bahwa kalau dituang minyak di sini ngalir ke janggutnya, turun ke jubahnya, maka pasti minyak itu juga akan mengalir mengenai batu-batu 12 suku yang ada di jubah efod, baju efodnya 12 suku Israel itu. Artinya kalau umat Tuhan 12 suku Israel itu hidup dalam kerukunan, Tuhan berkati mereka, sangat berharga. Berkatnya itu seperti minyak itu turun langsung kena mereka. Diberkati. Wah, luar biasa ya. Nah, maka tapi orang Kristen punya imam besar, yaitu Yesus Kristus. Artinya, kalau gereja bisa hidup dalam kesatuan, kalau gereja bisa hidup dengan rukun satu sama lain, kalau orang Kristen bisa hidup rukun satu sama lain, maka berkat yang turun dari Yesus Kristus itu akan diberikan bagi orang percaya. Berkat itu sangat berharga. Berharganya seperti minyak yang sangat berharga, minyak yang baik. Ya, itu maksud ayat itu.